على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang tentunya dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Rabbul Alamin masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berbagai macam limpah nikmat dan karunia-Nya, bulan yang dimana Allah Rabbul Alamin melipat gandakan pahala-pahala di dalamnya, bulan yang dimana Allah Rabbul Alamin setiap hari dan setiap malamnya membebaskan hamba-hambanya dari api neraka jahanam, bulan yang dimana seluruh kaum muslimin tentunya mengharapkan untuk diberikan kesempatan oleh Allah Rabbul Alamin untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini, karena memang bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat berharga. Oleh sebab itu, awali pertemuan kita dengan memuji kepada Allah Rabbul Alamin karena diberikan kesempatan oleh Allah Rabbul Alamin untuk diizinkan bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. Salawat seiring salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan terbaik bagi kita semua, yang mengajarkan kepada kita semua terkait dengan perkara agama kita, termasuk dalam masalah ibadah yang sedang kita lakukan, yaitu ibadah saum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di bulan Ramadan yang mana Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Salah satunya di bulan Ramadan Allah Rabbul Alamin membuka lebar-lebar pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu-pintu neraka jahanam, dan setan-setan durjana dibelenggu oleh Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat lahu abwabul jannah wa ghuliqatil abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Rabbul Alamin, dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup rapat-rapat. Kemudian setan-setan durjana dibelenggu oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita dapati di bulan Ramadan banyak kaum muslimin berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh, berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, karena musuh utama kaum muslimin, musuh utama manusia yaitu setan durjana, Allah Rabbul Alamin belenggu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, bulan Ramadan juga mempunyai nama-nama yang sangat banyak sekali, yaitu diantaranya adalah bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Taubah, yaitu bulan waktunya untuk bertobat. Begitu pula disebut juga Syahrul Quran, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Rabbul Alamin menurunkan Al-Quranul Karim. Dan juga bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Sabr, yaitu bulan Ramadan disebut dengan bulan kesabaran. Terkait dengan hal ini, Nabi SAW bersabda menjelaskan
tentang bahwasannya bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrus Sabr. Nabi SAW yang bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Sumu syahris sabr." Puasalah kalian di bulan sabar. Wa thalathati ayyamin min kulli syahr. Dan puasalah kalian 3 hari setiap bulannya. Sumu dahar. Maka seolah-olah kalian berpuasa sepanjang tahun. Kemudian juga Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, "Sumu syahris sabr." Sumu syahris sabr wa thalathati ayyamin min kulli syahr yudhibna wahru sadr. Puasalah kalian di bulan kesabaran dan 3 hari setiap bulannya, karena itu semua bisa menghilangkan wahru sadr, yaitu kebencian dan amarah yang ada pada diri kita. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Nabi SAW menyifati bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. Hal itu dikarenakan di bulan Ramadan berkumpullah macam-macam nilai-nilai kesabaran yang seharusnya kita lakukan di bulan tersebut. Bulan Ramadan mempunyai, di samping merupakan bulan kesabaran, juga merupakan bulan yang dimana Allah Rabbul Alamin menjadikan pahala puasa ini adalah hanya untuk Allah Rabbul Alamin, dibandingkan pahala-pahala yang lain yang apabila manusia melakukan amalan-amalan ibadah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak keturunan Adam yudha'af, dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu, kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Rabbul Alamin asyru ila 700 dhifin. Satu kebaikan yang dilakukan oleh anak keturunan Adam dibalas oleh Allah Rabbul Alamin 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah Rabbul Alamin berfirman dalam hadis qudsi ini, illa shaum, kecuali puasa yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa yang dilakukan oleh hamba-hambaku itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Berdasarkan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya puasa merupakan amalan yang sangat luar biasa, yang dimana Allah Rabbul Alamin mengatakan puasa itu adalah hanya untukku dan hanya Allah lah yang akan membalasnya. Pahala puasa tidak Allah Rabbul Alamin sebutkan 10 atau 700 kali lipat pahalanya, tidak sebagaimana pahala-pahala amalan ibadah yang lainnya. Tetapi Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa yang dilakukan oleh hambaku itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa pahala puasa tidak terhingga? Sehingga tidak ada yang bisa mengetahui dan menghitung berapa pahala puasa yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataifu Ma'arif, beliau mengatakan, li'anna sawmu minas sabr. Li'anna sawma minas sabr, karena saum itu merupakan bagian daripada kesabaran. Sedangkan kesabaran pahalanya di sisi Allah Rabbul Alamin tidak terbatas. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Az-Zuhruf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin memberikan pahala bagi hamba-hambanya yang bersabar tanpa ada batasannya. Ahibati fillah, ihwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Berdasarkan ayat yang mulia tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwasannya Allah Rabbul Alamin tidak membatasi pahala bagi orang-orang yang mempunyai sifat sabar. Dan orang yang melakukan puasa melakukan bagian daripada kesabaran. Oleh sebab itu, pahala dari puasa itu tidak terhingga sebagaimana pahala sabar itu sendiri. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, was-sabr yanqasimu ila thalathati aqsam. Kemudian sabar itu dibagi menjadi 3 bagian, menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, yaitu bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah Rabbul Alamin. Pada bulan Ramadan terdapat ibadah-ibadah yang kita dituntut untuk bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa itu sendiri, yang mana Allah Rabbul Alamin memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan kita diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah dan butuh kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah tersebut. Begitu pula di bulan Ramadan, kita disyariatkan untuk qiyamul lail, salat tarawih, dan ini pun membutuhkan kesabaran dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan kita disyariatkan untuk tilawatil Quran, membaca Al-Quran, itu pun merupakan suatu perintah yang kita butuh kesabaran dalam melaksanakan. Begitu pula dengan perintah-perintah yang lainnya yang Allah Rabbul Alamin perintahkan kepada kita, membutuhkan kesabaran di dalam melaksanakannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, yaitu sabar terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Sabar untuk bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Begitu pula ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, kita dituntut untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Kita disuruh untuk bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi kita juga disuruh untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, berbagai kemaksiatan. Ini membutuhkan kesabaran bagi kita semua di dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, as-sabru an aqdarillah mu'limah, yaitu kita dituntut untuk bersabar di dalam menjalani ketentuan-ketentuan Allah yang Allah Rabbul Alamin gariskan kepada kita semua. Bersabar ketika kita dilarang, tidak diperbolehkan makan dan minum ketika kita sedang berpuasa. Bersabar kita disuruh untuk meninggalkan syahwat kita, meninggalkan istri kita, tidak menggaulinya ketika kita sedang berpuasa. Dan bersabar meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, dan juga apa-apa yang telah Allah Rabbul Alamin tentukan kepada kita. Sabar terhadap musibah-musibah takdir yang Allah Rabbul Alamin tentukan kepada kita semua. Itulah 3 macam kesabaran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan ketiga macam kesabaran ini terdapat di dalam ibadah puasa. Oleh sebab itu, ibadah puasa disebut juga ibadah as-sabr. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Sabar mempunyai kedudukan yang agung di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Bahkan tanpa adanya sifat sabar, iman seseorang akan pudar. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Fawaid, beliau menggambarkan tentang kedudukan sabar di dalam agama kita. As-sabru fil iman fi manzilati ra's fil badan. As-sabru fil iman.
kesabaran di dalam keimanan seseorang bagaikan kepala atas badan seseorang. Apabila manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kepala, begitu pula iman seseorang tidak akan bisa teguh tanpa ada kesabaran. Oleh sebab itu, kesabaran ini perlu, salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh kita semua. Karena sekali lagi, kesabaran dibutuhkan bagi kita semua di dalam melaksanakan perintah Allah. Kita membutuhkan kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah. Kita membutuhkan kesabaran di dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan juga kita membutuhkan kesabaran di dalam menjalani takdir-takdir yang Allah Rabbul Alamin telah tentukan kepada kita semua di dalam menempuh kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita disuruh oleh Allah Rabbul Alamin untuk meminta kepada Allah Rabbul Alamin dan meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin di dalam kita menempuh kehidupan ini. Salah satunya adalah dengan kesabaran. Allah Rabbul Alamin berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu, mintalah pertolongan kalian kepada Allah Rabbul Alamin bisabri wassalah, dengan mempunyai sifat sabar dan juga dengan melaksanakan ibadah salat. Innallaha ma'as sabirin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang senantiasa bersabar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika kita sedang berpuasa, kita dituntut bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari semata, tetapi kita juga dituntut untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, dan ini membutuhkan kesabaran. Nabi SAW bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan-ucapan yang tercela, ucapan-ucapan dusta, dan perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku zur, Allah tidak butuh terhadap sekedar meninggalkan makan dan minum. Allah tidak meminta kepada kita untuk sekedar tidak makan dan tidak minum saja ketika kita berpuasa, tetapi kita dituntut untuk melaksanakan apa-apa yang Allah Rabbul Alamin perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin ketika kita sedang berpuasa. Disebutkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan, ketika engkau sedang berpuasa, puasalah pendengaranmu, puasalah penglihatanmu, dan juga puasalah lisanmu, dan puasa seluruh anggota tubuhmu. Jangan sampai ketika kita berpuasa tidak makan, tidak minum, tetapi lisan kita mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, telinga kita mendengarkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Rabbul Alamin. Begitu pula dengan panca indera kita yang lain melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Ingat bahwasannya kita butuh kesabaran. Ingat di bulan Ramadan ini Allah Rabbul Alamin mendidik kita, mentarbiyah kita semua untuk bisa memiliki sifat kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah, di dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan di dalam menjalani apa-apa yang telah digariskan oleh Allah Rabbul Alamin dari berbagai macam musibah yang akan atau bahkan menimpa kita semua. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menganugerahkan kepada kita semua sifat sabar di dalam menempuh perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semua hamba-hambanya yang dibebaskan oleh Allah Rabbul Alamin dari api neraka Jahannam di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mendapatkan karunia dari Allah Rabbul Alamin berupa kesempatan untuk mendapatkan
malam Lailatul Qadar. Hadani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan petunjuk kepada kita semua. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Alal ayati wadh-dhikri wa fi faydhin minal 'atri هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري